Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari harapan saya Indonesia membuka hubungan dengan negara Israel. Jadi sumber saya dari YouTube. Negara Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. Mungkin dugaan saya tidak ada hubungan tersebut karena ada kaitannya dengan Palestina. Jadi menurut saya sebaiknya negara Indonesia membuka hubungan dengan negara Israel dengan beberapa alasan. Alasan pertama, berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, di mana warga masyarakat Indonesia banyak yang beragama Kristen, dan juga berdasarkan itu jadi politik dalam negeri maupun politik luar negeri harus berdasarkan Pancasila. Dan kalau kita membuka hubungan dengan negara lain, baik dia tidak boleh kita melihat keagamaan daripada negara tersebut. Seperti negara Israel, dia itu beragama Kristen, tidak perlu kita lihat karena landasan daripada negara kita adalah Pancasila. Apalagi bangsa Indonesia ada juga yang beragama Islam, agama Kristen, yang banyak berkunjung ke negara Israel tersebut. Jadi harus diperlakukan sama, baik dia negara yang banyak penganut muslimnya maupun penganut agama Kristennya, harus tetap membuka hubungan kerjasama dengan negara lain. Di samping itu, alasan kedua, ada 8 negara Arab, terutama negara Arab Saudi, telah membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel yang paling berkepentingan membela Palestina, sedangkan Indonesia jauh daripada negara Palestina. Seharusnya mereka yang lebih berkepentingan, tetapi mereka 8 negara tersebut berdekatan dengan negara Israel yang tadinya bermusuhan. Sekarang malah mereka membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Itulah. Alasan ketiga, menurut informasi yang pernah saya peroleh, bahwa bangsa Palestina pendatang dari pulau lain ke Gaza, dan dasar agama bangsa Palestina dari daerah asalnya penganut agama pagan. Agama pagan, bukan agama Islam, bukan agama Kristen, tetapi mungkin sejenis agama pagan ini adalah sejenis agama animisme menurut kita, agama aslinya lah ya. Sehingga dia tidak ada hubungannya sebenarnya, karena dia pendatang dari satu, namanya lupanya, saya sudah lupa nama pulaunya tersebut. Mereka aslinya datang dari pulau tersebut, dan masyarakat aslinya tersebut beragama pagan itu. Jadi itulah saya lihat. Jadi dia sebagai pendatang di pulau di Gaza tersebut, bukan penduduk asli di sana dia. Itu yang saya lihat. Waktu Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, sepengetahuan saya tidak ada bantuan Palestina untuk meraih kemerdekaan Indonesia tersebut. Kenapa harus mempertahankan negara lain padahal dia tidak pernah membantu negara kita? Jadi harapan saya kita membuka hubungan. Alasan keempat, di negara Israel banyak keturunan Arab menjadi warga negara Israel dengan hidup rukun dan damai. Sedangkan mereka sendiri di sana orang Yahudi, orang Israel banyak berhubungan dengan orang Arab yang menjadi warga negara Arab sendiri, menjadi warga negara Israel di sana. Suku Arab berwarga negara Israel. Mereka hidup rukun berdamai saja di sana. Tidak ada bermasalah. Kita sendiri saja mempermasalahkan soal agama. Padahal di negara Arab sendiri, di negara Israel sendiri dan negara Arab tidak ada masalah. Yaitu saya lihat. Jadi sedangkan orang Yahudi saja dengan orang Arab, warga negara Yahudi, hubungannya satu sama lain di antara mereka sangat damai. 5 alasan kelima, bangsa Indonesia banyak berkunjung ke Israel dengan wisata agama, melihat kuburan Tuhan Yesus, bekas kerajaan Salomo dan lain-lain, dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah agama Kristen yang menguntungkan penghasilan negara Israel
sebagai pemasukan devisa. Itu banyak bangsa orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berkunjung ke sana, ke negara Israel, ya, untuk melihat daripada sejarah-sejarah agama Kristen tersebut di sana. Samping itu juga alasan keenam, dapat kerjasama pembuatan peralatan perang Indonesia dengan negara Israel yang sifatnya canggih. Negara Israel ini kan dia penemu daripada senjata-senjata canggih di dunia ini. Dan kita perlu bekerja sama dengan dia yang nantinya bisa kita bekerja sama meningkatkan alat peralatan persenjataan di negara Indonesia ini demi kepentingan pertahanan negara Indonesia. Alasan ketujuh, orang Israel atau Yahudi banyak berperan terkait ekonomi dan teknologi di negara Amerika dan Eropa yang dapat menanam investasinya nanti di Indonesia dalam membangun ekonomi dan teknologi di Indonesia. Jadi karena orang-orang Yahudi itu banyak berperan di Amerika Serikat, di Eropa sebagai di bidang ekonomi maupun teknologi, banyak di sana. Sehingga nanti teknologinya bisa dialihkan ke Indonesia itu atau dapat nanti mereka menanam modalnya di Indonesia ini, sehingga masyarakat Indonesia bisa meningkatkan tingkat perekonomiannya dengan baik, termasuk teknologinya yang canggih-canggih tersebut. Jadi alasan ke-8, meningkatkan devisa Indonesia atas kunjungannya ke Indonesia, dan juga ini nanti akan dapat meningkatkan devisa pemasukan kepada negara Indonesia atas kunjungan orang-orang Yahudi ke Indonesia ini, baik dia Yahudi dari negara Israel maupun daripada negara-negara lainnya tersebut. Di samping itu juga untuk mengurangi biaya wisata agama Kristen ke negara Israel, karena selama ini kalau kita pergi ke Israel tidak bisa langsung, tidak ada hubungan pesawat langsung dari Jakarta kepada Israel, harus melalui negara lain, sehingga dulu dengan negara lain baru bisa menuju ke Israel. Sehingga nanti kalau memang sudah dibuka hubungan diplomatik, nanti dapat dibuka penerbangan langsung Indonesia ke Israel, sehingga ini nanti sudah mengurangi biaya untuk melakukan wisata dari negara Indonesia ke negara Israel tersebut. Jadi dengan atas 8 alasan tersebut, harapan saya negara Indonesia supaya membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel yang sifatnya saling menguntungkan negara Indonesia dan juga menguntungkan negara Israel. Sekian dan terima kasih.